Nah saudara, saya percaya hari-hari ini saudara, Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa saudara. Jangan percaya para ahli yang bilang kalau Gen Z adalah generasi strawberry. Mereka nggak mengerti kebenaran. Justru Gen Z adalah generasi hari ini yang sangat peka untuk menerima lawatan Tuhan saudara. Di seluruh di mana saya pergi, begitu ketemu dengan banyak anak-anak muda, mereka lapar dan haus akan pernyataan Tuhan. Amin saudaraku. Dan banyak orang, waktu saya ini melihat fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini saudara jangan terlalu percaya berita tentang perang dan sebagainya. Di balik semua ini saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berdiam diri. Dia Tuhan yang punya rencana. Dia Tuhan yang menyertai setiap kita. Amin saudara. Dia Tuhan yang bekerja, dan kalau Tuhan sedang bekerja, tidak ada satu kuasa apapun di dunia ini yang mampu menghentikan dia saudara. Dan saya membangkitkan, tadi lagu yang terakhir dibilang Tuhan memindahkan gunung. Tuhan tidak pernah memindahkan gunung. Dia kasih kuasanya dalam saudara. Saudara diberi kuasa untuk berkata pada gunung ini berpindah, maka gunung itu akan berpindah saudara. Kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Kalau kita nggak pakai itu, yang rugi kita sendiri saudara. Semua kuasa di bumi dan di surga, Yesus sudah berikan kepada kita saudara. Nah, iblis mencoba menghalangi agar orang Kristen cuma begitu-begitu aja, nggak memakai kuasa Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah menjadi pengelola, stewardship. Menjadi pengelola. Tahukah saudara, di akhir zaman, sudah saya percaya gereja, contoh gereja yang menjadi pengelola itu cuma ada satu, di Kisah Para Rasul. Saudara kalau baca kitab para rasul, saudara akan temukan bagaimana begitu Roh Kudus dicurahkan saudara, Pantekosta. Apa yang terjadi dari Kisah Rasul 1 sampai Kisah Rasul 28, itu yang terjadi adalah gereja bergerak dengan begitu luar biasa. Amin saudaraku, gereja mulai dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai bertekun dalam pengajaran, mereka mulai bertekun dalam doa, mereka bahkan dibilang gini, mereka menjual milik mereka untuk apa? Untuk dibawa ke depan kaki rasul-rasul. Memberi itu bukan produk motivasi untuk memberi. Memberi itu adalah produk orang dijamah Roh Kudus, hatinya dijamah, dia memberikan segalanya untuk Tuhan. Amin saudaraku. Paulus dia memenangkan kota itu dalam hitungan hari, kota demi kota di Kisah Para Rasul itu bertobat semuanya. Kita akan lihat beberapa kota, ada banyak kota itu berubah bukan karena biaya yang besar, tapi karena orang-orang percaya, mereka mulai dipenuhi Roh Kudus, mereka berdoa, berpuasa dan Tuhan melawat. Amin saudara. Coba saudara kita buka saudara di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Kisah Para Rasul ayat 1, Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Dibilang begini, ada di screen, thank you very much. Dibilang begini, pada suatu ketika ia makan bersama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus pesan terakhir dia bilang gini sama murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa jangan tinggalkan Yerusalem? Bukan bagi warisan, aku akan memberikan kamu Roh Kudus. Aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara yang sudah dibaptis air itu bagus, itu tanda pertobatan. Tapi Yesus tidak pernah berhenti di situ saudara. Amin saudaraku. Oh saya udah dibaptis loh Pak, dibaptis air. That's very good, very good. Tapi Yesus gak pernah bilang sampai di situ. Dia bilang kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus dipenuhi, dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Permasalahannya saudara, hari-hari ini di banyak gereja Roh Kudus udah bukan jadi nomor 1 lagi saudara. Di banyak gereja Roh Kudus udah nomor kesekian. Amin saudara.
Nggak penting-penting banget Roh Kudus itu. Makanya nggak terjadi apa-apa. Panggungnya bagus, musiknya bagus, recordingnya bagus, acaranya bagus. Hidupnya susah berubah. Why? Karena yang merubah hidup kita itu bukan pembicara. Yang merubah hidup kita itu adalah Tuhan kita. Siapa? Roh Kudus. Amin saudara. Jangan tegang bos. Halo Fer. Saudara, saya percaya saudara, hari-hari ini Roh Kudus sedang Tuhan mau diberikan pengertian yang benar. Di Indonesia saya melihat 10 sampai 15 tahun terakhir ini agak jarang Roh Kudus diberitakan saudara. Karena banyak gereja, beberapa gereja agak zaman dulu, mereka bicara soal Roh Kudus lalu orang mulai anti. Kenapa? Karena yang terjadi adalah orang gelepar-gelepar, jatuh-jatuh, teriak-teriak, gemeter-gemeter. Itu belum tentu Roh Kudus saudara. Karya Roh Kudus bukan di situnya. Roh Kudus itu Tuhan, Dia mau kita bergaul. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu, orang akan semangat dengan Tuhan. Mereka bertekun. Komsel saudara gak mungkin bisa berkembang kalau saudara pakai kekuatan sendiri saudara. Impossible orang bisa berubah. Saya akan terangkan bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dengan begitu luar biasa. Coba saudara buka di Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Ini dasar-dasar dulu. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Dia bilang begini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh apa? Kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dibilang begini, segala sesuatu yang Bapa punya adalah apa? Aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini cara permainan Tuhan, saudara. Perhatiin baik-baik. Mengerti banyak hal, saudara. Yesus bilang, semua yang Bapa punya sudah diberikan ke siapa? Ke Yesus. Benar nggak? Jadi punya Bapa adalah punya siapa? Punya Yesus. Lalu Yesus bilang begini, aku memberikan kamu Roh Kudus dan Roh Kudus akan memberitakan apa yang aku punya kepada kamu. Ulang saya lagi ya, ini powerful banget saudara. Yesus sendiri bilang, semua yang Bapa punya, oke, sudah diberikan belum? Sudah diberikan kepada Yesus. Jadi Yesus gak perlu minta lagi, tinggal pakai, udah punya Yesus. Tinggal sharing aja sama Bapaknya. Lalu Yesus bilang begini, aku beri kamu Roh Kudus, sehingga apa yang aku punya, kamu juga bisa pakai. Kira-kira begitu. Bisa mengerti ini? Jadi saudara gak perlu memohon-mohon, lu tinggal pakai. Nah kita diberi pengertian, wah kita mesti memohon-mohon, kita kurang praise and worship, kita kurang ini. Enggak, justru Tuhan berikan kita Roh Kudus sehingga Dia membantu kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kita bisa beroperasi di dalam apa? Semua yang Bapa punya, yang sudah diberikan kepada Yesus, kita bisa memakai semua itu saudara. Powerful enggak saudara? Dan iblis menipu ini gini, Roh Kudus itu gelepar-gelepar, bahasa-bahasa yang aneh, gak terjadi apa-apa, nangis-nangis, di situ doang. Makanya orang antipati, gak penting yang penting rubah pikiran Gak bisa saudara. Yang penting pekerjaan Roh Kudusnya. Saya dulu penuh Roh Kudus saudara. Saya tamatan GBI lah. Kita semua, Pastor Johannes, Ibu Heni, kita semua GBI Group lah. Ketua kita ada di tengah-tengah kita di sini nih. Pokoknya kita, sorry ngomong merek gereja nggak apa-apa kok, Indonesia juga kan. Kita lu GBI lah. Kita berbahasa roh, penyembahan dalam roh dan sebagainya. Lalu mulai gelepar-gelepar, mulai aku berkata kepadamu, aku melihat ini aneh-aneh terjadi. Lalu orang mulai, ih serem, ujung-ujungnya minta duit. Padahal itu bukan salah Roh Kudus, salah yang introduce-nya salah kaprah.
Terus tumbang, aduh takut jatuh. Ini udah keramas, udah ke salon jatuh. Nanti ditumpang tangan pakai minyak. Yang aneh-aneh, ada setan di situ. Roh Kudusnya dibikin yang aneh-aneh. Padahal Roh Kudusnya nggak salah. Dia pribadi, dia di dalam kita. Waktu saya baca Kisah Rasul, wow, Yerusalem berubah, Antioquia berubah, Yope berubah, Samaria berubah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kira-kira bulan Juni kemarin, saya punya kebiasaan gini, kalau pas naik mobil, mau ke Bekasi atau mau kemana, ke kafe, saya bisa putar lagu di Spotify atau sebagainya. Tapi saudara coba iseng deh, di YouTube saudara bisa ketik, berdoa dalam bahasa roh. Saudara bisa ketik itu, atau kalau saudara yang bisa bahasa Inggris, speaking in tongue. Saudara tulis saja di situ. Nanti ada keluar hamba Tuhan lama yang mereka udah meninggal. Lalu nanti mereka berdoa bahasa roh di YouTube itu saudara. Nah saya iseng, saya cari nama-nama yang keren-keren. Ada satu hamba Tuhan namanya Dave Robertson. Saya mulai ketik namanya, terus keluar pengajaran-pengajaran, lalu ada gini, speaking in tongue with Dave Robertson. Berbahasa roh dengan Dave Robertson. Saya putar, saya tekan tanda segitiga, play. Apa yang terjadi? Mulai berbahasa roh. Hurapa sikaralababa. Gak apa-apa kan bisa di sini, gak apa-apa ya. Hurapa kasikanaralaba shandarala. Wah, saya dengar gitu. Tambah saya gedein. Lalu saya udah lama pelayanan, udah lama bahasa roh. Saya bahasa roh sama dia, saudara. Saya bahasa roh sama si Dave. Saya bahasa roh dari, saya tinggal di Kemayoran guys. Saya ke Bekasi itu sekitar 30-40 menit. Naik tol. Wiyoto Wiono. Sambung pakai becak kayu. Apa yang terjadi? Selama di perjalanan, saya bahasa roh dengan si almarhum Dave Robertson ini. Dia rekam. Hurabakashikinaralababayana. Saya mulai bahasa roh. Sepanjang jalan, itu sekitar 30-40 menit. Dan saya beritahu saudara, bahasa roh 30-40 itu kayak orang mendidihkan air. Buah mulai mendidih roh saya. Sampai di kafe, kopi is no longer in the menu in my life, saudara ya. Maka cappuccino juga biasa aja. Pengen bahasa roh terus, saudara. Akhirnya saya cuma di kafe cuma berapa ini, 1 jam mungkin. Saya pengen pulang buru-buru. Sebenarnya bukan pengen pulang ke Kemayoran sih. Pengen lanjutin karena itu menitnya belum selesai, 1,5 jam. Saya baru setengahnya doang. Lalu saya naik, masuk mobil lagi, saya mulai putar lagi Roh Kudus tadi. Saya mulai putar berbahasa roh lagi. Apa terjadi saudara? Itu kayak becak kayu terasa indah sekali. Sampai di Wiyoto Wiono, sampai perpulang, sampai di Kemayoran. Jam 2 siang lah pulang. Sampai di Kemayoran, saya parkir. Saya lihat, wih tinggal berapa menit lagi habis nih. Tanggung sampai habis lah baru keluar dari mobil. Begitu selesai berbahasa roh 1,5 jam, saya mulai buka WA. Saya kaget setengah mati, papa saya telepon 6 kali di WA. Kalau papa saya telepon, itu kemungkinan kepencet. Kalau mama saya telepon, pasti penting. Kalau sampai 6 kali, penting. Kalau papa saya telepon 6 kali, kepencet. Saya bilang, kepencet nih. Tiba-tiba WA masuk. Kamu di mana? Your mom in the hospital. Mama kamu di rumah sakit, kita bawa ke Siloam. Waduh, serius nih. Tapi saudara ingat, saya baru habis bahasa roh, saudara. Tenang. Oke. Apa yang terjadi? Terus saya bilang, cepat ke sini. Dibawa ke Siloam kebun jeruk. Gak mempan, mesti dibawa ke kebun yang di Karawaci karena mesti di-scan dan sebagainya. Jatuh katanya. Mulai serius nih saudara. Tapi kita baru selesai bahasa roh. Gak gemeter-gemeter sih. Gak tumbang-tumbang, gak pakai minyak. Apa yang terjadi? Saya pulang ke rumah, mandi dulu, ganti baju, saya jalan. Saya lihat di Waze, dari Kemayoran ke Karawaci itu 2 jam lebih. Pas jam macet, jam 4-an, orang pulang kerja. Macet lewat airport dan sebagainya. Di mobil saya tenang, gak khawatir, gak apa.
Saya cuma mengucap syukur, saudara. Sampai di sana saya kaget. Wih, papa saya udah nunggu di lobi Siloam. Parkir. Saya pikir, wah kenapa nih? Papa saya bilang, enggak, baterai gue udah mau habis, takut ntar gak bisa ketemu, katanya begitu. Akhirnya kita cari mama saya, cari di bagian bones, cari di ini, di scan, gak ketemu-ketemu. Terus papa saya bilang, tadi sih di sini, kok sekarang dibawa kemana? Tanya ini nggak tahu, Ibu Ani nggak ketemu. Akhirnya udah kita cari di emergensinya, masuk emergensi kan pakai kain-kain doang itu, kayak kelambu apa itu, skrit apa ini. Kita lihat, bukan, waduh, bukan, wih berdarah, waduh serem banget, bukan. Sampai yang paling ujung udah terakhir nih, wah kalau ini nggak ada udah selesai nih. Saya bilang kenapa? Jatuh dia. Akhirnya itu sampai yang terakhir, mama saya lagi main HP di situ. Terus kita bilang gini, lah ngapain? Enggak apa-apa. Oh tadi kenapa? Tadi jatuh. Cuma memar dikit. Terus tadi kenapa sampai di itu? Dia tadi dokternya takut karena tiba-tiba black out. Terus saya tanya. Retak enggak? Enggak. Tanya lagi, pecah atau gimana? Enggak ada apa-apa. Pendarahan dalam? Enggak. Terus tanya lagi. Lalu kenapa? Gak tahu kata dokter. Cuma di jempolnya hitam dikit. Lalu mesti ngapain? Apa mesti diobatin? Enggak. Mesti dikompres air katanya. Lalu kita nungguin apa? Disuruh dinner dulu katanya. Nasi with 2 telur. Baru habis itu mama saya bisa jalan, bisa pergi segala macam. Saya bilang, udah besok kita cek lagi. Dicek lagi semua normal. Saya iseng. Ini iseng nih. Lu boleh percaya, boleh enggak. Terserah lu. Mah, tadi jatuh jam berapa? Antara jam 10, jam 11. Itu the moment saya mulai berbahasa roh. Orang bilang begini, kebetulan aja toh, gak usah sampai didramatisir begitu. Mungkin kebetulan pas lu bahasa roh nyokap lu jatuh, terus gak apa-apa pula. Saya bilang yang lain-lain jatuh parah loh. Percaya gak percaya? Ya udahlah gak percaya. Sorenya teman saya nanya sama saya. Gak tahu dia datang gak? Dia bilang mau datang. Dia bilang gini sama saya, bro ada hal baru apa enggak? Gue baru ngalamin ini, saya cerita semua yang saya cerita sama saudara. Terus dia bilang gini, wah boleh tuh kita bahasa roh lagi, itu udah lama gue gak bahasa roh. Dia pagi-pagi Tuhan bangunkan dia, ini bukan sulap, bukan sihir, untuk berbahasa roh. Dia pagi-pagi dia bilang, bro thank you ya udah sharing. Pagi-pagi gue kebangun, gue bahasa roh. Dia bahasa roh. Sudah lama gak bahasa roh, dia bilang. Tamatan GBI juga. Apa yang terjadi? Siangnya dia masih bilang, bro thank you, waduh gue lain banget di kantor, lain banget nih. Gue bahasa roh terus, dia bilang gitu. Di perjalanan gue bahasa roh. Sorenya dia WA saya lagi. Boleh gue telepon bro? Ya boleh telepon. Gimana bahasa rohnya gimana? Bro gue dipecat bro. Lu sadis lu mesti punya perasaan dong sama orang. Gue dipecat bro, dia bilang gitu. Waduh saya tambah kaget. Buset dia bahasa roh dipecat nih. Terus gimana dong bro? Saya bilang. Tapi gue sejahtera aja tuh. Anak gue kaget, istri gue kaget. Gue sejahtera. Ya mungkin Tuhan persiapkan untuk ini. Untung lu kasih tahu gue berbahasa roh. Terus saya bilang gini, ya mungkin kebetulan aja kali ya. Ya kita gak tahu, it may be, mungkin kebetulan. Hidup ini banyak kebetulannya. Apa yang terjadi saudara? Beberapa hari kemudian, teman saya ini dipecat dari perusahaannya. Dia diajak menjadi partner di satu konsultan. Perusahaan disiapin kantornya, disiapin semuanya. Sampai dia bilang, Tuhan kok bekerja cepet banget. Pas udah tawaran lagi nih. Dia bisa tahu semua, mesti ngapain. Terus dia bilang ini terus dia yang menguatkan saya saudara. Dia bilang gini, ini kalau gua gak bahasa roh, gua mungkin gak ada di stage ini. Sampai sekarang dia bilang, bro thank you ya, lu udah bangkitkan gua untuk bahasa roh. Dalam hati saya, mungkin kebetulan. Bener gak? Satu teman saya lagi datang dengan segudang masalah. Gua sakit toh, begini, begitu, anak gua begini. Terus gua bilang gini sama dia. Lu bisa bahasa roh kan? Ini bukan mengagungkan bahasa roh. Lu bisa bahasa roh kan? Aduh udah lama gua gak bahasa roh. Coba deh. Karena ada saat-saatnya dimana jemaat mula-mula aja mereka dipenuhi roh, mereka berbahasa roh. Dia mulai berbahasa roh. Terus dia bilang ini, Tuhan suruh saya puasa.
Waktu Tuhan suruh dia basah roh, dia puasa. Mungkin kebetulan saudara. Bisa-bisanya gaji dia naik. Bukan cuma naik doang, anaknya berubah. Dia orang Chinese, anaknya dapat pacar orang Batak. Orang Batak apa ya kali itu ya? Udah Batak Chinese bagus bacin semua bilang. Anak pendeta pula. Wah bagus nih dia bilang. Udahlah Batak Chinese gabung mantap lah udah bacin saya bilang. Benar nih ya? Iya. Terus dia bilang gini, gua yakin ini semua gara-gara lu ngomong sama gua mesti bahasa roh. Terus saya bilang sama dia lagi, mungkin kebetulan. Bener gak? Karena itu bahasa yang gak dimengerti. Alkitab bilang gak ada yang bisa mengerti, malaikat pun juga gak mengerti, cuma Tuhan yang mengerti. Tapi kita bisa rasakan di sini. Lalu saya mulai ngomong sama teman-teman saya yang pendeta, lu udah sering meninggalkan Roh Kudus ya, udah gak menyembah dalam roh lagi ya. Semua pada bilang begini sama saya, sekarang ini semua gereja persembahan lagi turun bro. Lu bahasa roh nanti gak ada yang memberi. Saya bilang sama mereka, lu baca Alkitab Kisah Rasul 4. Waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, Alkitab mengatakan mereka menjual tanahnya, membawa persembahan ke kaki para rasul-rasul. Persembahan itu bukan dimotivasi memberi, jadi orang mulai memberi. Mempersembahkan tuh waktu orang dijamah hatinya, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus membangkitkan roh mereka, mereka mulai memberi dan sebagainya saudara. Amin saudaraku. Ini yang saya alami saudara. Dari bulan Juni sampai dengan hari ini, bulan apa sekarang? Akhir September. Saya udah lama bertahun-tahun bahasa roh. Tapi udah lama nggak diactivate. Waktu diactivate kembali saudara, ini yang terjadi. Banyak hal-hal yang kebetulan demi kebetulan terjadi dalam hidup saya. Dalam hidup teman saya yang tadi. Ya mereka melewati banyak, tapi ada jawaban. Terus mereka bilang gini, sekarang kok berubah ya toh? Kok banyak orang gak mengerti ini? Teman-teman saya ini akhirnya mereka bilang ke teman-temannya lagi saudara. Makanya saya bilang, saya mesti kasih tahu sama teman-teman di ICI. In case saudara dulu berbahasa roh, saudara udah pernah dipenuhi Roh Kudus, udah gak pernah diaktifate lagi, saudara udah pikir udah lama gak di ini lagi. Ini kesempatan terbaik, saudara mulai, tapi gak dimengerti, tapi engkau bisa merasakan di sini saudara. Tuhan akan membuat perkara-perkara besar melalui saudara, karena roh di dalam saudara itu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini saudara. Amin saudaraku. Tahukah saudara? Sampai berapa lama kita mesti bahasa roh? Kan begitu kan? Kemarin saya tanya sama Pak Pendeta datang ke kafe nanya sama saya. Tok, berapa lama kita mesti berbahasa roh? Sampai tahu saudara. Ini yang terjadi yang saya alami. Saudara mesti bahasa roh sampai saudara merasakan ada otoritas Tuhan dalam hidup saudara. Saudara mesti orangnya takut. Saudara mungkin orangnya dalam pergumulan. Jangan andalkan manusia. Saudara mau konseling sama pendeta seperti apapun, yang nolong saudara, yang punya kuasa, itu Roh Kudus saudara. Tuhan gak main-main waktu dia berikan Roh Kudus. Karena dia tahu inilah penolong buat kamu. Aku gak bisa kasih, semua yang aku punya udah aku kasih ke kamu. Cuma kamu gak tahu gimana mempraktekannya. Hanya Roh Kudus yang bisa mempraktekannya, yang bisa memberitahu kepada kamu bagaimana caranya. Coba saudara buka. Tinggal 10 menit. Thank you very much. Kisah Para Rasul 8, langsung loncat. Ayat ke-15 sampai 17. Kisah Para Rasul 18, ayat 15 sampai 17. Dia bilang begini. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa. Supaya orang-orang Samaria itu, apa saudara? Beroleh Roh Kudus. Gak disuruh praise and worship saudara. Mesti penuh Roh Kudus dulu. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka apa? Menerima Roh Kudus. Kalau Samaria perlu Roh Kudus. Rasul-rasul yang mereka utamakan adalah Roh Kudus. Kita perlu gak kira-kira saudara? Kita perlu saudara. Samaria itu berubah waktu rasul-rasul menumpangkan tangan. Ya, orang Samaria sudah dibaptis dalam nama Yesus, dibaptis selam. Tapi gak cukup sampai di situ, sampai penuh Roh Kudus. Coba saudara loncat sekarang. Kota yang kedua, bagaimana kota yang kedua di zaman Tuhan? Kota Yope. Kota Yope dibilang begini. Di
Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-46 dan 47. Dari 45 deh. Kisah Para Rasul 10 ayat 45, 46, 47. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia apa? Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Kota yang ketiga. Cepat, di Kisah Rasul 13 ayat 42, 44 dan 52. Kota yang ketiga. Kisah Rasul 13 ayat 42, 44 dan 52. Dibilang begini, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, ini waktu itu Paulus dan Barnabas lewat Antiokhia, mereka nggak diundang khotbah di situ. Mereka cuma datang ke tempat ibadah, cuma duduk di situ. Selesai acara di tempat ibadah di Antiokhia, mereka duduk di situ dan ini yang terjadi. Mereka bicara soal Yesus. Tadi 42, Sabat yang pertama, mereka di situ. Yang kedua, ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya, di minggu yang keduanya, datanglah, apa saudara? Hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Kalau Roh Kudus bekerja, banyak orang yang akan datang pada Tuhan. Amin saudara. Dan yang ketiga, terakhir, ayat 52 dibilang gini. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Saudara, saya cari naskah asli Kisah Rasul. Kira-kira lifestyle seperti apa yang orang-orang di Kisah Rasul itu mereka lakukan. Di kisah Rasul, saudara, kota demi kota itu dimenangkan cuma dengan ini. Mereka banyak berdoa dalam bahasa roh, mereka bertekun dalam pengajaran, dan mereka berdoa puasa. Teman-teman saya, saudara, dan saya sendiri, saya udah lama jarang puasa, saudara. Sekali sehari, 2 hari. Begitu penuh Roh Kudus ini yang terjadi. Langsung pengen doa puasa, saudara. Bukan sok-sokan biar lapar dan langsing, saudara. Tapi untuk melihat Tuhan bekerja. Hari-hari ini saya melihat banyak orang Tuhan sembuhkan. Hari ini saya melihat orang yang mental illness dijamah Tuhan, dirubahkan Tuhan. Saudara ingat baik-baik saudara. Stres itu enggak ada. Itu produk dari jiwa saudara. Kalau Roh Kudus datang, dia menyembuhkan semua itu. Amin saudaraku. Roh Kudus, saudara, kita yang diselamatkan itu roh kita. Jiwa kita tuh akan up and down. Tapi roh kita ini saudara, ini akan Tuhan bawa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Coba saudara di 1 Korintus 14 ayat 18 dibilang begini. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya cari tahu apa rahasia Paulus sampai dia dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Rahasia dia cuma satu. Di penjara pun dia bahasa roh. Terus dia bilang gini, aku berbahasa roh lebih dari kamu semua. Kalau Paulus aja dia berbahasa roh dan dia memenangkan banyak orang, dia menulis banyak kitab, apalagi kita hari ini saudara. Kita nggak ngerti, betul kita nggak ngerti. Jangan tolak itu, jangan sok tahu. Orang mau bilang apa, Alkitab bilang sebaliknya saudara. Roh Kudus harus yang menjadi utama dalam hidup kita. Hari ini Yesus ada di surga, tapi di dalam saudara itu ada Roh Kudus. Amin saudaraku. Oh saudara pikir, aduh aku udah lama enggak nih. Yang penting lakukan firman Tuhan aja. Go to the next step. Doamu berkuasa. Ada otoritas dalam hidup saudara. Dan Roh Kudus mau menjamah setiap kita saudara. Saya kasih 2 ayat terakhir saja kita bangkit berdiri. Alkitab bilang gini, Roma 8 ayat 26 dan 27. Saya akan bangkit berdiri saudara. Mari buka hati saudara. Kita sering baca Roma 8 ayat 28. Terkenal banget kan?
Ada yang tahu ayatnya? Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Betul? Tapi jangan salah, sebelum ayat 28, ayat 26 dan 27 dulu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak tercucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang orang kudus. Kita nggak ngerti mesti doa apa. Saya nggak tahu hari ini, saya nggak bakal tahu masalah saudara. Stop counseling. Nggak ada orang yang bisa menampung ribuan jemaat punya masalah, nggak ada. ChatGPT nggak didesain untuk menolong saudara dengan apa yang Yesus punya. Semua yang Bapak punya sudah diberikan kepada Yesus. Saudara mau mengalami apa yang Yesus punya dalam hidup saudara? Mari kita angkat tangan kita saudara. Saudara pejamkan mata saudara. Pagi hari ini saudara, minta Roh Kudus jamah saudara. Kalau saudara udah berbahasa roh, engkau bisa bebas berbahasa roh. Engkau mungkin gak ngerti artinya, Paulus juga gak ngerti artinya. Tapi yang saya tahu, kebetulan demi kebetulan terjadi. Apapun kata dokter, apapun kata masalahmu yang sedang kau hadapi hari ini, apapun yang klinik bilang, apapun yang sedang ini, saudara kita gak tahu di depan kita ada apa. Tapi Roh Kudus tahu. Gunung itu gak akan beranjak, saudara mesti memindahkan gunung itu. Saudara mesti ngomong dengan masalah saudara. Roh di dalam saudara itu lebih besar dari semua roh di dunia ini. Ada saudara yang takut, jangan takut. Izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Engkau punya masalah dengan pasangan, engkau punya masalah dengan anakmu, engkau punya masalah dengan usahamu. Roh Kudus lebih tahu itu. Ada keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Untuk melakukan hal-hal yang jelek kita berani. Kenapa kita tidak menerima apa yang Tuhan sediakan buat kita? Samaria bisa berubah. Yope bisa berubah. Antioquia bisa berubah. Jangan sampai Jakarta kelewatan. Tuhan, aku berdoa, aku berhenti berbicara. Aku berdoa biar Roh Kudus menjamah seluruh jemaat di ICI. Pakai Pastor Johannes, pakai Pastor Henny, dan pakai seluruh jemaat di ICI. Teman-teman yang di rumah, teman-teman yang di online. Izinkan Roh Kudus memenuhi saudara. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, jangan takut. Itu Roh Tuhan. Tapi ini bahasa aku gak mengerti. Saudara mulai ucapkan aja. Terima dengan iman saudara. Di Komsel, saudara bisa bilang teman-teman di Komsel, ayo kita berbahasa roh, ayo kita sehati, ayo kita puasa. Ada banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Ada Yope, ada Samaria, ada Antioquia yang akan berubah. Jangan andalkan pemerintah saudara, jangan andalkan keadaan berubah. Gunung itu gak akan berubah, masalah itu akan beri saudara yang harus memindahkan semua itu. Tuhan terima kasih, aku mau berhenti berbicara. Dan aku berdoa biar yang di rumah, yang di sini, Roh Kudus bekerja menjamah kami semua. Kami percaya ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus kami berdoa. Saudara berikan tepuk tangan bagi Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya.